Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat Ali Imran ayat yang ke-79. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79 Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون." Yang artinya tidak mungkin bagi seorang manusia yang diberi oleh Allah Alkitab, hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kalian hamba-hambaku, jadilah kalian penyembahku selain Allah." Akan tetapi dia berkata, "Kunu, jadilah kalian rabbaniyin." Rabbaniyin karena kalian mengajarkan Alkitab dan kalian belajar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas hukum yang keempat atau faedah yang keempat, faedah keempat, kelima dan keenam insyaallah taala. Faedah yang keempat atau hukum yang keempat, al-hukmu ar-rabi' yustafadu minal ayatil karimah, yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat yang mulia ini adalah annahu yajibu ala man alima syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an ya'mala bihi. Bahwasanya wajib bagi orang yang mengetahui sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkannya. Wajib mengamalkannya. Wa an yu'allimahu lin-nasi hatta yakuna minal ulama'ir rabbaniyyin wa min atba'ir rusul. Dan mengajarkannya kepada manusia sehingga dia menjadi ulama rabbaniyin dan termasuk mengikut para rasul. Amma man iktasara ala nafsihi wa taraka ad-da'wata ila Allah wa taraka al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar فَإِنَّ هَذَا لَا يَكْمُلُ اتِّبَاعُهُ لِلرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Adapun orang yang hanya membatasi untuk dirinya sendiri, tidak berdakwah kepada Allah, tidak mengajak manusia menyembah Allah, dan tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tentunya hal ini itibaknya itu tidak sempurna. Itibak kepada Rasulnya tidak sempurna. Bal yakunu indahu naqsun azim. Tetapi dia punya kekurangan yang besar. Bahkan dia punya kekurangan yang besar. Wa yakunu tarikan liwajibin azim. Nah, dia meninggalkan kewajiban yang besar. Yaitu apa? Wa huwa nashrul ilmi wa tablighuhu linnas. Kewajiban yang besar itu adalah menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada manusia. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian pada orang-orang yang telah diberi Alkitab kepada mereka, la tubayyinunnahu linnas. Hendaknya kalian menjelaskannya kepada manusia, menerangkannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Surat Ali Imran
ayat 187. Fahadha yakunu mimman katama ma a'tahu Allahu min ilm. Orang tersebut termasuk orang yang menyembunyikan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayyinat, dari huda petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat Allah. Dan laknatnya orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang tobat, yang melakukan perbaikan, dan orang-orang yang melakukan bayan, penjelasan. Faulaika atubu alaihim. Maka mereka itu aku terima tobatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Waja'a fil hadithi aydan, dan telah datang dalam sebuah hadis juga, ya, Rasul bersabda, man su'ila ilman ya'lamuhu fakatamah uljima bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu yang dia ketahui, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka dia diazab. Diazabnya dengan cara diberi tali pelana dari api neraka. Fala yajuzu kitmanul ilm. Tidak boleh, ya, menyembunyikan ilmu. Bal yajibu ala kulli man indahu ilmun an yuballighahu linnas. Bahkan, ya, tetapi wajib bagi setiap orang yang punya ilmu untuk menyampaikannya kepada manusia. Wa an yansyurahu finnas, dan untuk menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Wa an yad'uwan nas ilaihi, dan mendakwahi manusia kepadanya. Wa la yajuzu lahu an yaktasira ala nafsihi wa yatrukan nas wa huwa yarahum ala dhalal. Tidak boleh dia, ya, membatasi ilmunya untuk dirinya sendiri saja dan meninggalkan manusia atau membiarkan manusia padahal dia melihat manusia dalam kesesatan. Fa innahum sata'allaquna bihi yaumal qiyamah. Ya. Fa innahum sayata'allaquna bihi yaumal qiyamah. Mereka manusia itu akan bergantung, ya, kepadanya pada hari kiamat. Dan nanti dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Nah, ini faedah yang ketiga, faedah yang keempat, ya. Jadi wajib bagi orang yang mengetahui, ya, mengilmui, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan dan untuk menyebarkannya, ya, di tengah-tengah manusia, mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia, ya, mendakwahi manusia. Nah, ini yang keempat, ya. Yang kelima, yu'khadhu minal ayatil karimah, jadi al-hukmul khamis, hukum yang kelima diambil dari ayat yang kelima, dari ayat ini. Annal ilma la yuta'allamu illa li ajlil amali wad da'wati ila Allah. Wa la yuta'allamu al-ilmu li ajlil madhi wa thana'i wal manzilati indan nas. Jadi ilmu itu tidak dipelajari melainkan untuk diamalkan dan untuk didakwahkan. Ilmu dipelajari bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan kedudukan di tengah manusia. Jadi harus ikhlas, ya. Belajar ilmu agama itu tujuannya tadi untuk diamalkan dan untuk didakwahkan, ya. Bukan untuk mencari pujian.
min ajli an yuqala huwa alim, ya, agar dikatakan dia itu berilmu, ya. Faqad jaa anna min awwali man yushabu ila an-nari rajulan ta'allama liyuqala huwa alim wa qad qil. Ya, telah datang sebuah hadis yang menerangkan, ya, ada orang yang belajar agama, belajar din untuk dikatakan sebagai orang yang alim, itu adalah orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, atau yujari bihi ulama, atau yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, adkhalahu Allahun nar. Ya? Jadi orang yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, yang tinggi, sombong di depan orang-orang bodoh, untuk mendebat ulama, agar memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, maka Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ya. Jadi maksudnya orang yang belajar sebuah ilmu agar dianggap sebagai bagian daripada ulama. Kemudian agar dia tarafa, menjadi tinggi, ya, di depan manusia, dan dia belajar ilmu agamanya bukan, tidak ada tujuan kecuali itu, maka fa innahu finnar. Orang tersebut di neraka, wal iyadzu billah. Jadi ini beberapa hadis, ya, yang menerangkan tentang niat, ya, bahayanya niat yang keliru, yang salah dalam menuntut ilmu agama. Ila ghairi dzalika min al-ahadits wal wa'id syadid fi haqqi man ta'allama wa amila walakinahu katamal ilm. Jadi, dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang orang yang belajar agama, ya, yang mengamalkannya, kan tetapi dia menyembunyikan ilmu, walam yubayyinhu linnas, dan tidak menjelaskannya kepada manusia, ya. Jadi hadisnya sangat mengerikan. Illa ma yushra'u kitmanuhu mimma qad yazidu an-nas syarran idza buyina lahum. Kecuali yang memang disyariatkan untuk tidak disampaikan. Tapi tidak disampaikan ini ada batasnya, ya. Kecuali sesuatu yang memang disyariatkan untuk tidak disampaikan langsung kepada manusia, yang apabila disampaikan justru nanti akan menimbulkan keburukan, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba, hendaknya hamba itu, atau wajib bagi para hamba itu, untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa haqqal 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah, ya, Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faqultu, Mu'adz berkata, aku berkata, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas. Apakah boleh aku memberikan kabar gembira dengan hal ini kepada manusia? Artinya apakah boleh aku menyampaikannya kepada manusia? Qala, Rasul menjawab, la tubashirhum fayattakilu. Jangan habarkan kepada mereka. Nantinya mereka bersandar dengan hadis ini. Tidak mau beramal, ya, bersandar dengan hadis ini. Ini kan akan menimbulkan kerusakan. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, ya, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran kalau sekiranya sesuatu yang nanti dijelaskan kepada manusia atau siapapun yang belum sampai ilmunya, ya, maka ditahan dulu. Ini bukan berarti menyembunyikan ilmu, ya. Tapi kalau memang manusia membutuhkan ilmu, kemudian orang tersebut tidak menyampaikan kepada manusia, maka diancam dengan ancaman yang berat. Yang terakhir, al-hukmu as-sadis, ya.
yu'khadhu minal ayati, diambil dari ayat ini, annal muallima, bahwa muallim yanbaghi lahu an yatadarraja bil muta'allimi syai'an fa syai'an. Ya, seorang pengajar, guru, ya, hendaknya bertahap, ya, tadarruj, ketika mengajarkan ilmu kepada muridnya, ya, kepada pelajar, ya, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Fayu'allimu sighara al-masaili qabla kibariha. Nah, dia hendaknya mengajarkan sighar ilmi. Sigharul ilmi itu ilmu yang kecil dulu, sebelum mengajarkan yang besar-besar. Wa dzalika bi an yurabbiyahum ala ta'allumil ilmi syai'an fa syai'an bitadarruji. Yang demikian itu dengan cara memberikan pendidikan kepada para pelajar, ya, yang belajar ilmu sedikit demi sedikit dengan bertahap, tadarruj. Li'anna al-ilma bahrun ghazirun la sahila lahu. Karena ilmu itu bagaikan samudra yang luas, ya, yang tidak bertepi. Ya, bahkan kedalamannya juga tidak kita ketahui. Fayambagi an yu'khadha minhu syai'un fa syai'un hatta yablugha al-insanu minhu mablaghan yanfa'u wa yantafi'u bihi. Ya, sehingga hendaknya si penuntut ilmu dibawa oleh si pengajar, ya, guru, ya, sedikit demi sedikit sampai dia masuk pada tingkatan yang dia bisa ngambil manfaat, ya, dan bisa memberikan manfaat. Amma law fuji'a al-muta'allim al-mubtadi'u bi kibari masail al-ilmi wa huwa la yazalu mubtadi'an fa inna hadha sayashukku 'alayhi wa yas'abu 'alayhi wa bittali la yahsulu 'ala syai'. Adapun seandainya pelajar yang pelajar pemula dikagetkan, istilahnya fuji'a, ya, dikasih ilmu yang gede-gede, masalah yang besar-besar, padahal dia masih pemula, maka ini akan merepotkannya, ini akan menyusahkannya. Wabittali, yang kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa min huna nudriku ghalata ba'dil muallimin alladhina yashrahuna lin-nas wa yudarrisuna an-nasa bil mawsu'atil ilmiyah. Dan dari sini kita mengetahui kesalahan dari sebagian para pengajar yang memberikan syarah, penjelasan kepada manusia, mengajarkan kepada manusia, ya, kitab-kitab ilmiah yang besar, ya, sudah masuknya ke ensiklopedi, ya, yang gede-gede, al-mawsu'at al-ilmiyah, qas-sihah, ya, seperti ummahat tafsir, induk-induk kitab tafsir, ummahat al-aqaid, induk-induk kitab akidah, qabla an yabda'u bihim min abwabil ilmi wa mafatihil ulum, sebelum memulai pintu-pintu ilmi, kunci-kunci ilmunya. Ya, ini kata beliau ghalat, ini kesalahan. ولهذا نجد علماءنا رحمهم الله ساروا على هذا الخط الرباني. Oleh karena hal ini kita dapati ulama kita, ya, rahimahumullah, berjalan di atas garis Rabbani ini, jalan yang Rabbani ini. Wa huwa annahum yubassituna al-ilma wa yabda'una bihi at-tullab min awwalihi wa min ulayatihi. Ya. Jadi mereka para ulama, ya, ulama kita Rabbaniyin, ya, memudahkan ilmu. Memulai dengan yang ringan-ringan dulu diajarkan kepada para santrinya, kepada para penuntut ilmu, ya, min awwalihi, dari awalnya, dari yang lebih utama-utama dulu.
Falidzalika al-muallifuna minhum wada'u mukhtasarat fi kulli fannin. Oleh karena itu, para penulis dari mereka, dari para ulama, mereka membuat mukhtasarat, ya, tulisan-tulisan yang mukhtasar, yang ringkas, fi kulli fan, dalam setiap fannya, dalam setiap bidangnya, ilmunya. Wala yatajawazu al-mukhtasar waraqat ma'dudah. Ya. Yang kitab mukhtasar, kitab ringkas itu ya hanya isinya beberapa kertas halaman sedikit saja, ya, yang bisa terhitung. Wada'u fil fikhi mukhtasarat, mereka meletakkan, ya, membuat kitab yang mukhtasar dalam masalah ilmu fikih. Wa wada'u fit tauhidi mukhtasarat, juga dalam masalah tauhid juga bikin yang mukhtasar, yang ringkas. Wa wada'u fi ilmi hadis mukhtasarat, dan mereka juga bikin ilmu mustalah hadis yang ringkas-ringkas. Ya, ilmu hadis maksudnya. Wa wada'u fi ilmi hadis, dalam ilmu hadis yang ringkas, kitab-kitab yang ringkas. Wa wada'u fi mustalahil hadis mukhtasarat, juga membuat dalam ilmu mustalah hadis yang ringkas-ringkas, nggak gede, nggak tebal, ya. Wa fi usulil fikhi mukhtasarat, begitu juga dalam ilmu usul fikih. Wa wada'u fi usulit tafsiri wa fit tafsiri mukhtasarat, juga dalam ilmu usul tafsir dan juga dalam ilmu tafsir bikin, ya, tafsir yang ringkas-ringkas. Liyahfadhahal mubtadi', supaya bisa dihafal oleh pelajar pemula. Thumma yashrahuha lahul muallimu syai'an fa syai'an. Kemudian baru, ya, muallim, ya, guru mengajarkannya sedikit demi sedikit. Liyadkhula 'alal ilmi min babihi, supaya dia masuk ke ilmu itu dari pintunya. Wa yarqa ilaihi min darajatihi, supaya dia bisa naik, ya, derajat setahap demi setahap. Kama qala qailuhum, sebagaimana, ya, qail atau salah satu ulama berkata, man dhayya'al usula hurimal usul. Barang siapa yang menyia-nyiakan usul, maka akan diharamkan usul. Artinya tidak akan dapat ilmu, enggak nyampe-nyampe. Artinya kata ulama, kata Syekh Shalih Fauzan, man dhayya'al mukhtasarati wa mafatihal ulumi fa inna hadhihi usulu al-ilmi fa idza dhayya'aha hurima minal wusuli ilal ilmi. Barang siapa yang menyia-nyiakan buku-buku mukhtasar, kitab-kitab mukhtasar yang ditulis oleh para ulama, kitab-kitab dasar, kitab-kitab awal, dan kunci-kunci ilmu. Karena ini semua merupakan usul ilm. Mukhtasarat ini usul ilm. Fa idza dhayya'aha, kalau seseorang menyia-nyiakannya, hurima minal wusuli ilal ilmi, maka tidak akan sampai ke ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 189, "Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa." Ya. Bukanlah kebajikan itu, ya, walaysal birru, bukanlah kebajikan itu kalian mendatangi rumah, ya, dari atas atau dari belakang. Ya. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu manittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, bukan lompat langsung lewat atas atap, ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Jadi ini merupakan pelajaran yang penting bagi muallim agar menjadi muallim rabbani. Muallim rabbani itu mengajar ilmu sedikit-sedikit, syai'an fa syai'an, ya. Misalkan ngajar ilmu akidah tadi. Ngajar ilmu akidah, ya, contohnya disebutkan sama ulama usul salasa, al-qawaidul arba, kasus syubhat, kitabut tauhid, itu urutannya.
ya. Kemudian dari asma wa sifatnya, ya, itu akidah wasitiyah, ya, tadmuriyah, hamawiyah, kemudian tohawiyah, ya, itu berurut. Hadisnya juga demikian, Arba'in Nawawiyah dulu, kemudian Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, ya, kemudian berikutnya yang lebih tebal lagi. Begitu juga ilmu nahu. Ulama menyebutkan belajar itu syai'an fa syai'an. Ilmu nahu seperti misalkan belajar dulu jurumiyah. Ya, orang bilang jurmiyah, tapi yang benar al-ajurrumiyah. Kemudian mulhatul i'rab. Ya. Kemudian qatrun nada. Baru belajar alfiyah Ibnu Malik. Ya. Jadi bertahap. Ada tahapannya. Begitu juga ilmu yang lainnya. Jadi ada tahapan. Tapi dalam kesempatan ini juga Anda ingin memberikan klarifikasi tentang kemarin, ya, di pekan yang lalu. Anda salah menyebutkan ketika ada yang bertanya buku apa yang bagus untuk mazhab Syafi'i belajar akidah, ya. Anda ingin menyebutkan Al-Imam Abu Ismail, ya, Abu Ibrahim, ya, Al-Muzani. Anda menyebutkan Fakhrur Razi atau Ar-Razi, itu keliru. Ya, yang Anda maksud adalah Al-Imamul Muzani yang nulis beberapa kitab, diantaranya Syarhu As-Sunnah, ya, Syarhu As-Sunnah. Jadi ini sabaqul lisan. Setelah selesai kajian, Ihsan mengingatkan dan ana bikin kalimat atau klarifikasi di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni dan mudah-mudahan antum bisa mengetahui ini. Ya, barakallahu fikum. Dan ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ikhwatal Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, demikianlah bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di sesi pertama ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan kita memohon taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkannya dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai, sebagian dari keluarga kita. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya silahkan. Ya, kita akan balik pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, berseliweran di media yang kita miliki para dai yang mereka belajar gunanya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia pada zaman sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang yang pikirannya aneh-aneh. Dengan dalih-dalih supaya Islam ini bisa masuk ke segala lapisan. Nah, akhirnya yang dijawab yang memuaskan hawa nafsu dan hati yang bertanya saja. Silakan menyikapinya. Barakallahu fikum. Tadi sudah dijelaskan, ya, belajar agama itu, ya, untuk diamalkan. Belajar agama itu untuk didakwahkan. Kalau awal tujuannya salah, akan keliru dia belajar. Ya. Jadi kita lihat perjalanan dari dakwah ini. Ya. Para nabi dan rasul alaihi assalatu wassalam mendakwahkan dakwah apa? Dakwah tauhid. Dan ayat yang kita baca 79 ini, ya, juga berkenaan dengan tauhid. Ada utusan Najran datang ke Nabi Muhammad SAW mendebat Nabi SAW tentang agama mereka. Dan di antara yang Allah firmankan adalah, ya, tidak sekali-kali atau tidak boleh seorang manusia yang diberi kitab, diberi hikmah, diberi kenabian, berkata kepada manusia, beribadahlah kepadaku saja, selain Allah. Ini kan membatalkan keyakinan mereka, keyakinan orang Nasara, ya. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Ya, rabbaniyin. Jadi rabbaniyin ini gimana sikapnya, metode belajar agamanya, dan metode menyampaikannya, ya. Jadi tetap belajar, dan ulama rabbani ini mengajarkan sigharul ilmin dulu, ilmu yang
ilmu yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar. Ini cara belajar agama. Cara belajar agama, ilmu-ilmu yang kecil kita pelajari. Ya. Dan tadi Anda contohkan dalam masalah akidah, usulul thalatha, qaidul arba, naik kemudian ke susubat, naik kita tauhid, ya. Tentunya juga dengan penjelasan ulama rabbaniin, bukan penjelasan takfirin, ya. Karena sebagian takfirin ngambil buku ini, ya, juga penjelasannya keliru, ya. Nah, itu. Kemudian yang perlu diketahui oleh kita, niatnya untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan kebodohan untuk orang lain. Ya. Makanya Imam Ahmad pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan apapun. Ilmu, ya. Liman sahhat niyatuhu. Bagi yang niatnya lurus. Ya. Niat yang lurus itu apa? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, kata beliau. Ya. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Ya. Jadi adapun kalau niatnya untuk bisa menjawab pertanyaan orang, ini sudah salah niatnya. Niatnya berarti supaya dianggap pintar dong. Kan salah. Ya, belajar agama itu bukan niat untuk dianggap pintar. Bukan dikatakan alim, ini bahaya. Ya. Agar dikatakan alim. Banyak orang yang mempelajari hal-hal demikian, tapi ilmu yang usul, yang dasar, itu nggak ngerti. Bahkan hal-hal yang pondasi nggak ngerti, doruriyat nggak ngerti. Akidah, ya, syarat la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, ya, pembatal-pembatal la ilaha illallah, nggak paham. Kemudian, atau belum dipelajari. Kemudian dari fikihnya misalkan, wudu. Ini kan yang penting. Banyak orang yang wudu ini asal-asalan. Kemudian sampai sekarang ada yang orang nggak ngerti mandi wajib. Padahal sudah punya cucu misalkan. Kemudian sholat ini juga penting sekali. Jangan itu. Ada orang sudah, Masya Allah, memiliki kedudukan tinggi, tidak paham kalau kentut itu bisa membatalkan sholat. Coba bayangkan. Ini nyata. Serius, ini nyata. Itu. Jadi ada salah satu kawan kita umroh, kemudian bersama orang yang padahal Masya Allah, gitu ya, sudah memiliki kedudukan tinggi dan seterusnya lah, dari sisi dunia lah, ya. Merasa aneh kalau misalkan kentut harus wudhu lagi. Kan gitu. Ini kan sebuah hal yang luar biasa. Kan gitu. Jadi ilmu-ilmu ini dipelajari. Ya. Sekali lagi harus bertahap, bertadaruj. Ya. Nah, berikutnya ikhwanya Allah, ya kan, Anda akan ulangi tentang apa yang Anda sampaikan tadi, ya, tentang Al-Imam Al-Muzani, ya. Beliau Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani yang wafat tahun 264 Hijriah, yang memiliki akidah yang lurus. Ya, beliau bermadhab Syafi'i, ya. Imam Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi rahimahullah itu pernah berkata tentangnya, sami'tul Muzani yaqul la yasihu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna lillahi ta'ala 'alal 'arsyi bi sifatihi. Qultu lahu mithlu ay syai'. Qala sami'un basirun alim. Ya, aku mendengar Muzani berkata, tidaklah sah tauhid bagi seseorang sampai ia mengetahui bahwa Allah alal arsh, berada di atas arsh dengan sifat-sifatnya. Aku bertanya kepada beliau, seperti apa? Dia menjawab, sami', basir, alim. Ya. Nah, Al-Imam Al-Muzani punya kitab banyak, di antaranya Syarhus Sunnah. Oleh karena itu tadi atau di pekan yang lalu yang bertanya, ya, di antara kitab Syafi'iyah yang bisa mungkin antum pelajari, ya tulisannya Imam Al-Muzani dalam masalah akidah seperti Syarhu
as-sunnah, ya, itu bisa dipelajari, ya, dan bisa dijadikan sebagai salah satu muqarrar, ya. Dan waktu itu saya salah sebut, ya, saya belajar Ar-Razi misalnya, ini keliru, ya, karena Ar-Razi atau Fakhruddin Ar-Razi ini apa namanya, tidak seperti apa yang saya sebutkan, ya, dari Al-Imam Al-Muzani. Kalau Al-Imam Al-Muzani, ya, yang Anda ingin menyebutkan Al-Muzani kemudian terbesit, bukan terbesit, sabaqul lisan menyebutkan Ar-Razi, ya. Makanya di kesempatan ini sampaikan yang benar tentang masalah yang ditanyakan oleh penonton atau pendengar kemarin. Jadi buku apa, ya, yang ulama Syafi'iyah yang bisa kita pelajari dari sisi akidah, ya. Nah, itu Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.